Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rai Sadat dengan NPM 257820176. Kali ini saya akan melanjutkan tugas hands-on dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul hmm, memantau dan mengelola memantau dan mengelola proses Linux pada Lab 15. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian terminalnya. Sebelum masuk ke ini ngelak banget nih. Sebelum masuk ke instruksinya, kita akan melakukan live start terlebih dahulu untuk mempersiapkan lingkungan yang akan kita lakukan ini dan memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Oke, kita jalankan live start. Start processes. Review. Oke, kita tahu ya. Nah, di sini kita akan kita akan menggunakan dua terminal ya. Ada terminal kiri dan terminal kanan. Tuh, ini kenapa nih? Laptopnya ini ngelak banget nih. Sama juga ya, kita akan let's start, karena kita akan menggunakan top di jendela terminal sebelah kanan. Process review tapi juga ngapain? Saya belum kita lab finish. Tadi itu saya sudah melakukan uji coba, cuman ada kendala. Ini harus finish dulu. Coba. Kita ulang ya. Ini juga harusnya live finish dulu ya. Aduh, ngelak parah. Live finish. Apa tadi? Aduh. Yes. Coba lihat loh. Oke, ini nggak usah ya. Nah, ini nggak usah. Langsung live saja. Oke, ini juga ya, live start juga. Tadi itu saya sudah mencoba, cuman udah hampir selesai, cuman gara-gara saya harusnya live finish, ya, tinggal live finish itu. Eh, tinggal live grade, malah saya live start kembali, jadi hilang semua. Udah, oke ya. Kembali ke instruksi yang pertama. Kan kita sudah membuat dua jendela nih. Kita akan masuk ke 1.1, yaitu kita akan masuk terlebih dahulu ke SSH student, add dulu, add server B untuk masuk ke server B sebagai student. Ini juga student, add server B sama untuk masuk ke server B sebagai student. Kita akan membuat kita akan menambahkan atau membuat directory directory bin ya. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam setengah 2 nih. Sudah tadi gagal. Hadir. Aduh. Sudah panas ya laptop ini. Hadir. Directory home, directory student,
directory directory bin. Setelah itu kita akan masuk terlebih dahulu ke cd bin-nya, ke directory bin dengan perintah cd bin, lalu kita akan menjalankan perintah nano tax 101 sh.sk ini untuk memasukkan script ini. Jadi kita akan masuk ke nano. Karena bisa asli bisa vim, bisa nano ya. Tapi saya nyamannya menggunakan nano. Nano tax 101.sh. Sudah enter, ini copy, ini kita ubah dulu. Aduh, kita copy, Ctrl C, kita paste langsung. Biar cepat ya. Send. Pastikan sesuai ya sama yang dicontohkan atau yang diperintahkan. Jika sudah, kita klik Ctrl X, kita Y, kita enter. Sudah keluar. Lalu kita akan menambahkan perintah ini ya, chmod, aduh, ada jadi chmod plus X, directory home, directory student, bin, lalu masuk file taxnya tax101.sh chmod komen, aduh nggak ada e nya guys, tidak e nya sudah ya. Lalu kita masuk ke terminal sebelah kanan dengan menjalankan perintah top untuk melihat nih apakah selaras top ini untuk kita memantau semua proses sesuai ukuran jendela agar untuk bisa melihat lebih banyak informasi. Di sini kita akan menggunakan topnya, kita akan dapat memantau nih apa saja yang sedang berjalan. Lalu nih ada kapasitasnya, CPU-nya nih kasih aja nih ya. Top sudah kita jalankan, lalu kita masuk ke bagian 2. Ini cuma 1 ya. 3.1 ya. Kita masuk kembali ke terminal sebelah kiri. Kita akan jalankan grep ini kita kan pada script tax 101.sh ini yang berada di directory bin karena lokasi patch variable ini menemukan script tanpa menentukan jalur lengkap. Oke, jadi intinya kita akan menjalankan script tax 101.sh ini. Oh enggak, ini yang selanjutnya nih. Sebelumnya kita menggunakan grep ini untuk memverifikasi jumlah CPU logisnya dengan perintah grepnya udah, skip model, name, sip, directory put, terus cpu info, terus wc min l. Nih sudah 2 ya, ada 2. Lalu kita akan menjalankan tax script dari tax 101 ini di latar belakang. Tax 101.sh dengan dan ini perintahnya. Nah ya, dengan ini adalah 1854 di sini kita lihat. Nah, ini sudah ada ya 1854 yaitu tax 101 berarti sudah berjalan di latar belakang. Lalu kita masuk ke perintah keempat yaitu kita akan ini kita sudah lakukan ya, itu kita mengecek di jendela sebelah kanan ya dengan topnya ya, kita sudah melihat nih sudah ada nih sudah ada ya tax 101. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dengan shift M. Nah, ini kita akan mengurutkan sesuai menekan shift M proses. Nah, kita akan mengurutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan shift M. Ini sudah muncul semua ya, karena kan sudah kita shift M, ini muncul semua nih berdasarkan urutan memori. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita akan menambahkan detail memori selengkapnya dengan menekan M. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk bagian hitam ini yang sebelah kiri itu adalah bagian yang kita gunakan sudah telah digunakan. Kalau sudah yang abu-abu ini ke kanan itu
adalah bagian yang belum kita gunakan. Lalu kita akan menekan Shift H untuk menampilkan informasi thread. Dan thread ini dalam sistem akan menunjukkan subtotal 157. Shift H coba. Shift H. Shift Shift H. Shift H. And Shift H. Oh, Shift and Shift H. Nah, ini ya. And S. Nah, ini saya sudah informasi terkait thread sudah kita tampilkan. Lalu kita akan menekan Q untuk keluar. Lalu kita masuk ke 4.5. Kita akan ini dan kita tekan nih. Oh enggak. Jadi pada poin 4.5 ini kita akan melihat semua thread berjalan untuk tag 101 terhadap proses tersebut. Untuk melakukannya, jalankan top utilitas dengan opsi min H dan min P. Ganti ID-nya, ID prosesnya dengan PID yang sebenarnya yang tadi kita dapatkan ya, yaitu mana tadi? Berapa tadi ya? Mana nih? Oh, bukan di sini. Lupa saya. Sini. 854. 854. Ya, 854 kan? Ya, benar sekali. Nih, mana nih? Inggris. Kita ketik di top. Min H. Min P. Kita ganti ID-nya dengan ID yang kita dapatkan tadi. Itu 1854. 1854. Enter. Nah, ini sudah muncul lah bagian 1854 aja. Lalu kita akan menekan key untuk keluar. Lalu kita jalankan kembali top yang default ya. Jadi kita akan menampilkan top opsi defaultnya dengan top. Oh, belum masuk nih. Top. Nah, sudah masuk nih, coba ya. Nah, kita sudah menampilkannya. Kita masuk ke kita akan menyalin tag 101 SH. Kita akan menyalin script dari tag 101 ke file baru yaitu tag 102 dan tingkatkan beban CPU buatan di tadi ya kan tadi kan di 101 ini cuma 50.000 ya. Di 102 ini kita akan ganti menjadi 100.000. Nah, di sini kita akan mengcopy terlebih dahulu. Ini biar cepet ya. Kita copy aja ya. Jadi intinya kita akan mengcopy kita akan mengcopy isi dari script dari 101 ke file baru yaitu tag 102. Kita enter aja ya. Apa nih? Oh, kita harus scroll dulu. Lupa saya. CD baru. Nah, tercopy ya. Lalu kita akan mengeditnya. Tapi sebelum kita akan masuk terlebih dahulu ke CD bin atau directory bin, kita akan nano kembali tag 102.sh sudah muncul, kita edit ya pada bagian. Nah, ini kita hapus aja semua nih. Terus harus kita copy ulang. Kita copy ulang. Oh, ini kita ubah dulu English. Oke, kita pakai ini aja ya. Kalau pakai langsung gitu kayak ngacak. Patut saya coba ngacak. Send. Nah, kita ke send ya.
Oke, sudah. Jika sudah, kita akan tekan Ctrl X, lalu Ctrl X nih, X, Ctrl X, Y, enter, keluar ya. Lalu kita akan menjalankan proses dari task 01, task 102 ini di latar belakang dengan perintah task. Ini copy ini task Ctrl C, aduh, Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, muncul nih 2258. Coba kita cek nih, udah muncul belum? 2258. Jadi ada 102 dan 102, 101 dan 102. Nah, untuk melihat, untuk memastikan kedua proses tersebut berjalan di latar belakang, kita akan menjalankan perintah jobs. Untuk melihat, ini running ya, 101 dan 102. Lalu kita akan masuk ke perintah 6.1 yang dimana kita akan di terminal sel sebelah kanan verifikasi bahwa proses tersebut sedang berjalan. Penggunaan seharusnya berkisar antara 25% hingga 35%. Nah, ini sudah muncul ya. Saya cek nih, udah muncul nih, ada CPU-nya berkisaran antara 25 sampai 35. Nih. CPU-nya lalu nih atau CPU ini. CPU dari student tak 102 ya. CPU-nya 16 nih, 1607. Nah, kita masuk selanjutnya, itu kita akan memeriksa beban rata-rata mesin server B. Beban rata-rata mesin server B tetap di bawah 1, yang berarti mesin tersebut tidak kelebihan beban. Nih, sudah ada ya, sudah kita cek. Lanjut, kita akan masuk ke bagian instruksi ke-7. Kita akan kembali mengopi ya, kita akan mengopi isi dari script tax 101 dan kita akan masukkan ke file baru yaitu tax 103 dengan kita memberikan perintah cp untuk mengcopy dari tax 101 menjadi ke file baru tax 103. Aduh, kita lupa lagi nih, cd kembali, cd dulu, masuk papan atas, sudah, cd baru, cd bin, masuk lagi nano tax 103 tsh untuk mengedit ya, dimana kita akan mengubah kembali nih yang tadinya cuma 100.000 sekarang jadi 800.000. Jadi kan yang pertama tuh 50.000, ini jadi habis itu menjadi 100.000, lalu yang ini yang 103 ini dia berubah menjadi, atau kita naikkan jadi 800.000. Ini kita paste kembali ya. Ini sudah panas nih untuk saya ini, berapa kali dari ulang. Ini error lihatnya. Sudah, kita Ctrl X, kita Y, kita enter. Y, enter. Dah. Kita coba nih tax 03 nih agar kita dapat memproses di belakang layar. Kok ini sih? Ctrl X. Ini ya untuk memulai proses di latar belakang. Dan nih yang terbaru nih 2636 untuk yang 103 udah masuk ya, 2636 tax 103. Jadi ada 3 nih, 101, 102 dan 103. Lalu kita masuk untuk melihat, untuk memastikan bahwa ketiga proses tersebut berjalan di latar belakang, kita menggunakan perintah jobs. Dan ini ada 3 nih, 101, 102 dan 103. Lalu kita akan melihat terminal terlebih dahulu nih, mengecek nih apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita kembali ke sebelah kiri, jendela terminal sebelah kiri, dan kita akan mencoba menggunakan perintah su ya untuk masuk ke super. Kita akan masuk sebagai root atau super user. Su dengan sandi itu red hat. Masuk ya. Nah, kita sudah masuk nih ke sebagai root ya, tadi kan student ya. Ini sudah masuk ke bagian root. Lalu kita akan copy nih
untuk memberhentikan ya, untuk memberhentikan proses dari task 101 dengan perintah tekil seek stop task 101 SH. Bentar ya. Nah, jika sudah, kita akan lihat nih apakah masih jalan atau sudah tidak ada. Nah, yang gimana sih? Di sini sudah tidak ada yang task 101-nya, sisa 102 dan 103. Kembali lagi. Dan di sini kita akan melihat pekerjaan tersisa dengan perintah PSCT besar. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini udah terlihat semua. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu kita akan melanjutkan task 101. Jadi kan tadi kita udah stop ya, menghentikan ya dengan perintah tekil strip six stop text 101 SH. Dan di sini kita akan melanjutkan kembali prosesnya dengan perintah tekil seek on. Tadi kan seek stop, ini sekarang seek on. Task 101 SH titik SH. Ini kita cek kembali. Nah, ini sudah muncul kembali ya 101-nya. Sudah lanjut berarti. Lanjut kita masuk ke perintah ke-10 yang dimana kita akan menghentikan semua proses dari task yang kita buat tadi ya, yaitu task 101, 102 dan 103 dengan perintah tekil. Ini ketik aja lah. Dikit tekil task 101.sh. Dah, lanjut kita gunakan kembali, lalu kita ganti satunya menjadi 2. Lanjut lagi untuk 2-nya diganti 3. Nah, udah nih, lalu kita akan mengecek nih. Apakah masih ada ya? Oh, ternyata tidak ada nih. Sudah tidak ada apa namanya? Tak 101, 102 dan 103. Sudah ada. Nah, di sini kita akan mengexit. Kita sudah di ujung ya. Belum di ujung, hampir di ujung. Di ujung lab ini kita exit. Aduh. Nah, yang benar exit nih. Sudah ya, dicoba ya terminated nih. Hai, saya salah ya. Kelebihan dan garis miring, tapi sudah dibenarkan jadi exit. Sudah keluar ya. Sudah keluar semua, dan yang di sini kita exit juga untuk kembali ke workstation. Ini kita klik dulu, lalu kita exit, kembali nih ke workstation nih. Yang ini dia masih student. Harusnya untuk kita menjalankan lab create ini kita kembali ke workstation dan keluar dari server B sebagai student. Tadi kan kita sudah keluar nih dari super user atau root. Nah, kembali menjadi student. Lalu kita akan exit kembali untuk masuk kembali ke workstation. Aduh, ini salah lagi nih. Exit aja, exit. Das, kembali ke workstation. Nah, di sini tadi saya salah ya. Harusnya let grade. Nah, kalau let start tadi awal itu. Video awal saya yang kayak sejam itu. Ngulang lagi. Bisa 2 kali saya ngulang tadi. Harusnya itu let grade. Saya nulisnya let start, jadi ngulang lagi. Terus pas saya ulang malah error. Karena kebanyakan ya, kayak diisi dari terminal ini. Ini juga laptop saya sudah bunyi dan juga panas ya. Kita copy aja biar tidak kesalahan lagi. Kita enter nih. Aduh, C lagi nih. Hah, lagi. Kok bisa gini? Nah, ntar. Nah, sedang running. Alhamdulillahnya kita sudah pas semua ya, sudah pas semua. Jadi yang terakhir udah pas semua ya, tidak file ya. Di terakhir kita lab finish nih. Tadi kan lab start ini digunakan untuk mengecek proses dari pekerjaan kita. Nah, yang untuk lab finish ini kita akan menghentikan kita akan menyelesaikan latihan yang telah kita lakukan agar hasil dari latihan ini tidak terbawa untuk latihan selanjutnya.
C, kita Ctrl V, kita enter aja langsung. Nah, sudah selesai ya. Sedang proses running. Oke, sudah selesai semua. Sudah selesai semua yang perintah-perintahnya sudah saya jalankan semua, sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja ya pembahasan atau pengerjaan praktikum dari Lab 19, yaitu memantau dan mengelola proses Linux. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah dalam menyampaikan informasi atau menjelaskan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.